pasir ya, dibentuk, ditumpuk gitu ya dengan lingkaran, sehingga dia kalaupun kan di gurun pasir juga bisa kemungkinan terjadi banjir. Nah, dia kuat terhadap banjir, terhadap gempa bumi ya, kebakaran, bahkan juga terutama kan kalau di gurun angin, Pak ya. Angin topan, angin badai pasir dan sebagainya. Nah, itu dan ini memberikan isolasi terhadap panas dan angin. Nah, ini konsep ini yang tadi kedekatan dengan alam tadi, bagaimana Halili merespon alam ya dengan sangat canggih gitu. Hanya justru dengan teknologi yang sederhana gitu, Pak. Ya. Jadi inspirasi bentukan itu terinspirasi dari puisi dan filosofi rumit tentang alam. Lalu dia mengikuti bentukan arsitekturnya dari arsitektur gurun pasir ya. Iran kuno ya, Iranian kuno gitu. Nah, ini ada juga dari Peter Cook, Pak. Ini The Wall City ini meskipun ini kan sampai sekarang kan belum terbangun ya. Ini hasil eksperimental, Pak ya. Hasil eksperimental dari Peter Cook yang disebut The Wall City. Jadi ini kan Peter Cook itu waktu itu kan membayangkan ini kan perang dunia, Pak ya. Bom nuklir ya. Ketika perang dunia kedua, Hiroshima Nagasaki bom, maka dia membayangkan nih pada suatu saat bahwa akan terjadi ya kehancuran total bumi gitu ya. Nah, karena itu dia membayangkan ada sebuah kota yang bisa berjalan, Pak ya. Kota berjalan berpindah sesuai dengan tadi kondisi alam, kondisi kehancuran alam gitu ya. Nah, maka dia menemukan gagasan The Wokong City dengan ya arsitektur dengan memakai struktur canggih ya, kemudian robot raksasa gitu ya. Nah, ini adalah metafor dari serangga, Pak ya. Metafor dari serangga dan mesin yang canggih tadi, Pak ya. Mungkin nanti ke depan bisa diwujudkan ya dengan ditemukannya artificial intelligence ya, dengan teknologi yang canggih sekarang secara teknis teknologi mungkin sudah bisa dilakukan gitu ya. Tapi bang ya sangat mahal barangkali ya. Nah, ini jadi ini sama juga dengan terjemahan konsep dari Le Corbusier yang mesin tulipin ya. Jadi mesin sebagai tempat hidup manusia itu kan. Ya. Nah, ini disebut dengan metafor intelektual, Pak ya. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, kita sekarang masuk ke bagaimana metafor itu terjadi, Pak ya. Proses metafor itu terjadi gitu. Nah, ini teori Wolff begini. Tadi kita jelaskan, Pak ya. Jadi ini target kita. Ini target artinya kan ini desain kita ya. Desain kita kalau dipikir ini karya yang akan dirancang, Pak ya. Nah, kita meminjam, mentransformasikan dari sumber. Nah, sumber ini bisa apapun tadi kan, Pak ya. Tadi contoh sumbernya itu ada yang visual, Pak ya. Apa tadi visual, contoh visual? Ya, yang Sydney Opera ya, aspek visual, atau yang Bandara Kertajati aspek visual. Atau yang intelektual, sumbernya yang tadi kapal terbang, meskipun dia kapal terbang itu visual ya, tetapi yang di metaforkan oleh Le Corbusier adalah aspek intelektualnya ya, rasionalitasnya gitu ya. Yang mesin tulipin ya, pilotis, kemudian mesin domino ya, itu rasional metafor, atau juga sumber tadi yang puitik ya, dari
kalili ya, kalili, atau juga sumber yang intelektual juga dan juga visual ya dari Peter Cook ya. Nah, jadi sumber-sumber ini bisa berdiri sendiri ya, bisa bergabung ya, ketiganya bisa hanya salah satu unsurnya saja atau bisa menggabungkan beberapa metafor ya. Tadi seperti Le Corbusier kan menggabungkan 3 metafor saya. Nah, ini model pementahannya seperti itu, Pak. Jadi secara sederhana metafor itu mentransformasikan ya sumber-sumber ide, gagasan, pengalaman apapun ya, puisi, teks ya, objek, pengalaman, kenangan, memori apapun ditransformasikan, ditransfer ke dalam ide desain kita yang sebagai target ini gitu. Ya. Nah, dari Hakar dan Cila ini lebih kompleks ya prosesnya. Ya meskipun tadi kan sederhana tadi yang ya. Kalau tadi kan lebih sederhana dari sumber lalu transformasi ya metafor menjadi target ya. Nah, Hakar dan Cila mencoba lebih merinci gitu ya, lebih merinci bagaimana proses metafor itu terjadi gitu ya. Ya ini kita lihat Bapak sekalian, yang kita tujukan ini produknya ya. Jadi produk itu berarti kan gagasan arsitekturalnya ya. Karya arsitektur ini produknya karya arsitektur kan. Ya. Nah, proses metafor ini bisa dari 2 arah ya, Pak. Transformasinya pertama ini yang disebut dengan tadi ini arsitek di sini ya. Jadi bisa dari 2 arah itu, karena kan arsitek intinya kan melayani user Pak ya. Dia juga meskipun metafor, ya memang beruntung arsitek besar itu seperti Le Corbusier ataupun apa bisa Hadir kan, atau juga seperti Mangun Wijaya gitu, dia arsitek tuh user tuh menyerahkan sepenuhnya pada arsitek gitu ya. Pokoknya user hanya sedia biaya saja gitu kan. Nah itu kan tidak mudah menemukan orang arsitek yang untuk menjadi arsitek yang gagasannya itu sepenuhnya gagasan dia gitu Pak ya. Ya, hanya arsitek besar yang sudah seperti itu kan. Nah, tapi arsitek seperti kita barangkali tetap aja dia harus bahkan mungkin kadang-kadang user lebih kuat gitu ya dengan pengetahuan semuanya. Karena itu negosiasi antara arsitek dan user ini harus terjadi kan. Ya betapapun ide kreatif kita ya nggak bisa juga kita kalau diterima oleh user kan. Nah karena itu ini yang termasuk ketika kita memproduksi metafor justru tidak mudah juga meyakinkan user gitu ya. Nah karena itu prosesnya seperti ini kira-kira ya. Jadi arsitek ini bisa intensinya artinya mengeksplorasi ya dari yang mengidentifikasi gagasan, mengoperasionalkan juga dari pikiran ideologis arsitek ya, visi dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian dari sini dia akan menemukan sumber. Tadi sumbernya tadi disebut apapun Pak ya. Ini kan maksudnya pengalaman latar belakang arsiteknya seperti ini Pak ya. Kemampuan arsitek akan diwarnai oleh kemampuan dia mengidentifikasi, kemampuan dia mengoperasikan dan bentuk tadi menggambarnya ya, kemampuan teknologi menggambar, kemampuan mencurahkan gagasan ya, juga pikiran-pikiran ideologisnya, visi pesannya. Lalu dia akan menjadi sumber tadi, ini sumber dari metafornya ya, bisa dari pengalaman dia, memori dia, atau dari alam ya, dari pikiran apapun, dari puisi dan sebagainya, itu dipetakan ya, sehingga bisa menjadi target tadi Pak ya, menjadi satu gagasan karya arsitekturnya ya, yang ditransformasikan dari sumber-sumber ini. Ya transformasi dalam bentuk apa ya? Tentu dari warna, bentuk, tekstur, suara, bau, integrasi material, cita rasa ya, ini
Saya kira unsur-unsur yang arsitektur yang sudah biasa Bapak Ibu lakukan ya. Nah, sehingga masuklah ke produk. Nah, tapi sekali lagi produk ini juga harus berkolaborasi, bernegosiasi dengan user ya. Karena user pun punya pengalaman, pengetahuan yang berbeda, budaya, kepercayaan, harapan, kebiasaan yang berbeda gitu ya. Bahkan orang-orang kaya biasanya bahkan snob Pak ya. Snob itu apa ya? Punya arogansi ya, tetapi kampungan gitu ya. Biasanya gitu Pak ya. Ya pokoknya ya. Ya maunya seperti dia gitu kan. Dia tidak punya pengetahuan arsitektur, tapi pokoknya saya ingin rumah saya seperti yang kayak di Singapura gitu ya. Seperti kayak di film apa gitu. Nah itu kan snob gitu ya. Dia punya duit, tapi seleranya ya rendah gitu ya. Nah karena itu ini pengetahuan, pengalaman, termasuk harapan ya, itu tetap harus dinegosiasikan sehingga menghasilkan suatu produk yang produk ini negosiasi dari tadi kemampuan arsitek ya, target arsitek dengan kualitas yang diharapkan oleh user. Nah karena itu ini memang bisa tinggi rendah ya. Yang diharapkan kan ini ya, target apa yang ini arsitek ini tinggi Pak ya, seperti tadi kan. Kalau Zaha Hadid atau Mangun Wijaya ya, atau siapa lagi misalnya. Kalau di Indonesia siapa? Ya Ridwan Kamil mungkin ya, atau Sarah Ginting. Sarah Ginting atau siapa, mungkin dia sudah punya level yang tinggi gitu ya, sehingga dia bisa menentukan gitu ya. Ini gagasan saya, silahkan Bapak terima atau tidak. Nah itu bisa seperti itu kan. Nah tetapi mungkin kalau karya-karya yang masih mediocre, arsitek yang itu mungkin nah ini bisa negosiasinya bisa tinggi rendah gitu ya. Bisa klien yang tinggi, bisa arsitek yang rendah. Nah ini tergantung kepada nama besar, juga tergantung kepada kemampuan negosiasi gitu ya. Yang kedua derajat relevansi, artinya tadi apakah betul nih metafor kita yang betul-betul ide baru ya, sehingga orang juga tidak mudah mengenalinya gitu ya. Dan itu biasanya tuh lebih sulit untuk bisa diterima gitu ya. Atau ada kebaruan tapi sudah dikenal ya. Lalu level abstraksi ini tadi kan ada dari level abstraksinya level yang paling dangkal, yang visual, pada yang paling subtil ya. Yang artinya eksplisit, mudah dilihat, yang diterima, atau level yang intangible gitu Pak. Yang tadi puitik gitu ya, tidak mudah dilihat gitu derajatnya. Nah itu semua ini negosiasi. Yang kedua derajat komprehensif, artinya tadi apakah metafornya keseluruhan ya atau sebagian ya, itu juga bervariasi. Nah ini bagus sekali. Jadi sekali lagi yang akan terjadi dalam produk itu adalah negosiasi antara arsitek dengan user atau klien ya. Dan ini adalah proses negosiasi yang bisa tinggi di arsitek atau tinggi di user atau sebaliknya gitu ya. Ya banyak Pak, saya kira banyak